One. Show each other. Masih bersama Zbox TV. Ketemu lagi dengan film serial Kita Ya Gaas. Oke, langsung saja pada alurnya. Di pusat medis Purnama, Chicago, Illinois, Dr. Harrow dengan sabar mencoba untuk bertanya pada Mark mengenai seorang anak laki-laki yang diceritakannya. Dokter merasa hal inilah yang menyebabkan traumatik pada dirinya. Mark senantiasa berfantasi dengan imajinasinya. Mulai dari situs penggalian di Mesir, pahlawan super, dan terakhir mengenai sosok berkepala kuda Nil. Mendadak Mark merasa emosinya meledak kembali. Sampai akhirnya dua orang pengawal di ruang itu menyuntikkan obat bius kepadanya. Dalam keadaan tak sadarkan diri itu, benak Mark kembali kepada kejadian saat ia dan Stephen bertemu sosok berkepala kuda Nil tersebut. Makhluk itu ternyata adalah seorang dewi Mesir kuno yang bernama Tawret. Tawret menjelaskan pada Mark dan Stephen bahwa mereka saat ini telah meninggal. Sekarang mereka sedang berada di alam duat atau alam bawah Mesir, atau disebut juga alam akhirat. Kali ini Tawret akan membimbing mereka melakukan perjalanan di alam itu. Tawret sebenarnya sedikit heran mengapa menemui mereka di rumah sakit jiwa. Mark memberitahu dan membuat kesimpulan bahwa mereka sebenarnya saat ini sudah gila. Mereka hidup dalam dunia imajinasi yang berbeda dengan kenyataan pada umumnya. Akhirnya Mark mencoba membuka salah satu pintu di ruangan itu. Alangkah terkejutnya Mark ketika ia menyadari bahwa mereka saat ini sedang menaiki perahu besar yang melaju di atas gurun pasir. Tawret menjelaskan bahwa mereka sekarang sedang menjalani perjalanan ke padang alang-alang. Untuk bisa sampai ke sana, Tawret memberi syarat bahwa jantung mereka setelah ditimbang di neraca haruslah seimbang. Kemudian Tawret mengambil jantung mereka dan meletakkannya pada neraca itu. Tapi ternyata setelah ditimbang, neraca itu terus bergerak dan Tawret tak punya penjelasan akan hal itu. Ia menyarankan pada mereka untuk kembali masuk ke dalam ruangan. Mereka harus terbuka dan jujur satu sama lain jika ingin timbangan mereka seimbang nantinya. Mark dan Stephen kembali masuk ke dalam ruangan. Mereka lalu berkeliling untuk memeriksa sisi kamar di ruangan itu. Di dalam kamar-kamar itu mereka melihat kejadian di masa lalunya. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara seseorang yang sedang meminta tolong. Stephen lalu bergegas berlari menuju asal suara itu. Ia masuk ke dalam sebuah kamar yang di situ banyak sekali mayat orang. Mayat-mayat itu duduk dengan rapi menghadap mejanya masing-masing. Di kamar itu juga ada neraca yang berisi jantung mereka. Mark ternyata mengenali mayat-mayat tersebut. Mereka adalah orang-orang yang telah dibunuhnya dulu. Menurut Mark, mereka adalah kriminal, pemangsa, dan manusia serakah yang berhak mendapatkan hukuman dari konsul. Setelah Mark menceritakan semua itu pada Stephen, neraca itu mulai melambat gerakannya. Mendadak Stephen melihat seorang anak kecil berdiri melihat kepadanya. Stephen heran mengapa ada anak kecil di ruangan bersama dengan orang-orang yang telah dibunuh Mark. Apakah mungkin anak kecil itu adalah salah satu korban Mark juga? Stephen lalu mengejar anak itu yang mencoba berlari menjauhi mereka. Stephen akhirnya berhasil menyusul anak itu memasuki sebuah kamar yang lain. Kemudian Stephen mengunci kamar itu sehingga Mark tak bisa masuk. Di dalam kamar itu Stephen melihat orang tuanya. Anak kecil tadi ternyata masih mempunyai adik laki-laki yang harus dijaganya. Anak kecil tadi dipanggil oleh ibunya dengan nama Mark. Mark kecil itu kemudian meminta izin kepada orang tuanya untuk mengajak adiknya bermain di luar. Mark kecil memanggil adiknya dengan sebutan Dr. Grant. Saat itu ia mengajaknya main ke sebuah hutan. Karena hujan deras, Mark kecil mengajak adiknya memasuki sebuah goa. Stephen melihat dalam goa itu mengalir air tepat di atas kakinya berpijak. Bisa disimpulkan saat ini Stephen berjalan di atas aliran sungai kecil dalam goa itu. Sementara itu di ruang rumah sakit, Mark mencoba untuk mencari jalan lain menuju kamar yang dimasuki Stephen tadi. Stephen lalu memperingatkan Mark kecil dan adiknya untuk segera keluar dan meninggalkan goa itu. Stephen melihat air di dalam goa itu mulai naik. Tak lama kemudian Stephen mendengar suara Mark kecil meminta tolong dan selalu memanggil ibunya. Mark mendapati sebuah kamar dan dari balik pintu itu Mark dikejutkan sosok ibunya yang menatap tajam kepadanya. Lalu bayangan ibunya berganti dengan sebuah ruangan yang sangat dikenalinya. Ia pun memberanikan diri untuk memasuki kamar itu. Di dalam ruangan itu Mark bertemu dengan Stephen yang tengah memperhatikan percakapan orang tua Mark kecil. Saat itu ibu Mark sangat terpukul dengan kehilangan Glenn. Ia menyalahkan Mark yang telah mengajak adiknya dan mengalami musibah itu.
Mark selalu mendapat sikap sinis dan teriakan serta perkataan-perkataan ibunya yang kian menyalahkannya. Hingga saat Mark berulang tahun, ibunya tak ada di sampingnya. Saat itu Mark sedang duduk sendiri lalu ibunya datang menghampiri. Si ibu mengatakan bahwa Mark dari dulu selalu iri kepada adiknya. Ia juga menuduh Mark dengan sengaja dan tega menenggelamkan adiknya. Mark menjadi sangat sedih mendengar ibunya mengatakan seperti itu. Ia pun berlari dan masuk ke dalam kamarnya. Stephen lalu mengejar Mark menuju kamar itu. Belum sempat ia masuk ke dalamnya, dari arah belakang Mark menarik tubuhnya. Mark tak ingin Stephen masuk ke kamar itu dan mengetahui rahasia masa kecilnya. Setelah itu tahu-tahu mereka sudah ada di sebuah jalan raya. Stephen protes kepada Mark yang tak mau terbuka kepadanya. Di saat mereka berdebat, lewatlah Mark remaja melintas di hadapan mereka. Mark kala itu memutuskan untuk meninggalkan rumah orang tuanya. Mark yang tak ingin rahasia kecilnya terbongkar, lalu melompat dan mendorong tubuh Stephen. Akibat dorongan Mark itu, mereka terlempar ke sebuah tempat. Tempat itu sangat dikenali Mark juga, yaitu tempat di mana para ilmuwan meneliti benda bersejarah. Di situ sekalian itulah Mark membunuh para ilmuwan itu, termasuk Elfowi, ayah dari Layla. Setelah membunuh orang-orang itu, Mark menjadi panik dan sedikit frustasi. Ia bermaksud untuk melakukan bunuh diri di sebuah tempat yang ada patung besar di sana. Di saat Mark hendak menarik pelatu pistolnya, patung itu seperti berbicara kepadanya. Patung itu memperkenalkan diri sebagai Dewa Khonsu. Saat ini ia sedang mencari seseorang untuk dijadikan prajuritnya. Khonsu meminta Mark untuk bersumpah setia kepadanya. Mark berpikir ia membutuhkan jati diri baru karena ia saat ini akan dikenal sebagai pembunuh. Untuk menutupi apa yang telah dilakukan itulah, Mark memutuskan mau bersumpah kepada Khonsu. Khonsu lalu memerintahkan Mark untuk melindungi pengembara malam dan menghukum semua orang yang telah melanggar perintah Khonsu. Kali ini Mark mendapat julukan baru yaitu Moon Knight. Stephen mulai paham akan apa yang terjadi pada Mark. Sedikit demi sedikit gerakan neraca yang memuat jantung mereka mulai stabil. Lalu mereka merasakan goncangan di tempat itu. Mereka berlari menemui Teweret dan meminta bantuannya untuk mengembalikan di saat terakhir kali kejadian yang menimpa mereka. Teweret mengatakan tak bisa mengembalikan ke dalam kejadian saat mereka baik-baik saja. Ia mungkin bisa mengembalikan pada saat mereka tertembak dulu. Mereka menyetujui hal itu, yang penting mereka bisa segera bertemu Layla dan memintanya untuk membebaskan Khonsu. Teweret lalu mengarahkan kemudi kapal menuju gerbang Osiris. Ia meminta mereka untuk terlebih dahulu menyeimbangkan neracanya. Stephen lalu mengajak Mark kembali memasuki ruangan di rumah sakit itu. Stephen harus memulai lagi masuk ke kamar Mark kecil yang akan dimasukinya. Namun Mark sangat menentang hal itu dan berteriak histeris di hadapan Stephen. Stephen mencoba mengingatkan Mark jika hal itu tak dilakukan maka Harrow akan melakukan kerusakan yang lebih besar dan banyak memakan korban jiwa. Mark yang sangat panik tiba-tiba sudah berada di hadapan Dr. Harrow. Dr. Harrow merasa senang karena Mark sudah mulai terbuka kepadanya. Lalu Dr. Harrow meminta Mark untuk lebih terbuka kepada Stephen. Dari sini Mark pun kembali kepada kenangan masa kecilnya lagi. Mark kesal akan sikap ibunya. Ia lalu membuang mainannya yang berada di atas meja. Setelah itu ia terduduk di salah satu sudut ruangan kamar itu. Sesaat ia mendengar pintu kamarnya mencoba dibuka. Terdengar suara ibu yang memanggil namanya dan meminta Mark untuk membuka pintu kamarnya. Tak Stephen melihat sebuah poster yang menempel di dinding kamar. Di situ ia membaca tulisan pada poster itu yang menjelaskan seorang penjelajah malam bernama Stephen Grant. Ada semboyannya juga yang berbunyi saat bahaya datang, Stephen Grant pasti menghadang. Tak lama kemudian si ibu berhasil masuk ke dalam kamar itu. Ia lalu mengambil sabuk yang bergantung di dinding kamar itu dan bersiap untuk menghukum Mark karena berusaha tak mengindahkan panggilannya. Stephen menjadi tahu bahwa ia hanyalah sebuah nama. Di satu sisi Mark menempatkan dirinya sendiri sebagai seorang penjelajah malam bernama Stephen Grant. Ia hanyalah nama dalam sosok imajinasi Mark selama ini. Mark menjadi panik kembali dan tahu-tahu sudah berada di hadapan Dr. Harrow lagi. Mark secara spontan menyiramkan minumannya ke wajah dokter itu. Ia menjadi merasa bersalah akan hal itu dan mencoba untuk membersihkan wajah Dr. Harrow. Alangkah terkejutnya Mark saat Dr. Harrow kali ini memanggilnya dengan nama Stephen. Lalu si dokter mengatakan pada Mark bahwa ibunya telah meninggal. Mark tak percaya akan hal itu. Ia meminta dokter menghubungkan dengan ibu melalui saluran telepon. Dr. Harrow lalu meminta stafnya untuk menghubungi kediaman ibu Mark. Saat si dokter menyerahkan telepon itu, Mark seperti menyadari ibunya telah meninggal.
Bersamaan itu, mendadak Mark kembali ke dalam kenangan saat penghormatan kematian ibunya. Ia tak mau datang ke rumah, justru ia pergi sambil meminum sebotol minuman keras meninggalkan tempat itu. Mark merasakan kesedihan mendalam atas kepergian ibunya hingga ia terjatuh di tengah jalan. Tiba-tiba dirinya merasa berubah menjadi Stephen yang punya kebiasaan untuk menelpon ibunya setiap saat. Dalam telepon, Stephen mengatakan pada ibunya bahwa saat ini ia sedang tersesat di sebuah jalan. Muncullah Mark ke dalam kejadian itu dan mereka pun kini sadar bahwa dari sinilah kesimpang siurnya sejarah hidup mereka bermula. Stephen lalu meyakinkan pada Mark bahwa dirinya tak bersalah. Saat itu dirinya masih kanak-kanak dan tak seharusnya ia kini menyadari trauma yang berat hingga sekarang. Goncangan itu datang lagi namun kali ini hanya sebentar lalu berhenti. Stephen merasa gerbang Osiris sudah sangat dekat dan mereka harus bertemu dengan Teweret kembali. Di depan mereka Teweret mengatakan bahwa hanya sampai di sini ia mengantarkan mereka. Saat ini neraca mereka masih belum stabil. Mereka harus menghadapi para duat yang mencoba untuk membawa mereka ke gurun. Setelah Teweret berkata seperti itu, dari arah samping kapal datang mayat hidup menaiki kapal mereka. Lalu mereka langsung menyerang Mark dan Stephen. Mark meminta Stephen untuk menepi dan membiarkan dirinya menghadapi mayat hidup itu. Terjadilah perkelahian antara mereka. Mark, if I knew. Saat Stephen hendak menyelamatkan Mark, justru dirinya ikut tercebur jatuh ke gurun bersama mayat hidup itu. Stephen mencoba bangkit dan mengejar kapal itu. Namun gerakannya melambat dan dirinya berubah menjadi patung pasir. Mark hanya bisa berteriak histeris dan memandang keadaan Stephen yang menyedihkan. Tiba-tiba neraca di kapal itu berhenti bergerak dan menjadi stabil. Perlahan Teweret menghentikan kapalnya. Kali ini Mark telah sampai di tempat yang dinamakan Padang Alang-Alang. Sekian episode kita kali ini. Tetap semangat dan sampai jumpa.